selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, kita akan membacakan karir dan cinta. Oke, karir dan cinta. Jadi, kalian kan pasti akan bosan ya kalau dengerin cinta terus gitu. Nah, sekarang aku ingin membacakan antara karir dan cinta. Kita akan bagi dua di sini. Yang atas karir, yang bawah cinta, oke? Kita akan bacakan sama-sama teman-teman. Nanti pada akhirnya aku akan berikan pesan semesta untuk kedua belah zodiak ya. Kita akan lihat dulu secara general, secara karir. Untuk kamu, maksimal 3 bulan lagi dari ketika kamu menonton ini. Kapanpun kamu nonton, nggak apa-apa ya. Berlaku 3 bulan sejak kamu tonton. No, ini bagus banget ya teman-teman. Saya melihatnya sepertinya ada sebuah kondisi, dimana kondisi tersebut, ya, kamu itu mungkin sekarang ini sedang di rumah aja, mungkin juga kamu di sini sedang bantu-bantu aja, ya, sedang deket keluarga. Kamu tidak merasa aman untuk keluar, kamu tidak merasa aman untuk jauh-jauh dari keluargamu ya. Mungkin bisa aja nih posisinya kamu itu ada di rumah aja ya, setiap hari ketemu sama keluarga kamu ya. Mungkin aku kayak ngerasa kamu mencegah bertemu dengan orang luar, karena sih aku tuh kayak merasa kamu tuh sedang menunggu sesuatu ya. Saya melihatnya di sini secara general ada sebuah keakraban, dimana keakraban ini yang tadinya kamu nggak komunikasi dengan keluarga kamu akan lebih dekat dengan itu. Kamu akan lebih dekat, misalkan kamu sudah punya anak ya, kamu lebih dekat dengan suami, dengan anak kamu, dengan peliharaan kamu, dengan mertua kamu, dengan orang tua kamu ya. Intinya nih, kalau kita bicara mengenai kartu Ten of Pentacles adalah kamu tuh meninggalkan kesan baik dengan orang-orang di sekitarmu ya, tapi skupnya kecil nih. Ya, kita lihat skupnya kecil. Apakah dengan ada di rumah aja, misalnya berkegiatan tidak jauh-jauh dari sini ya, skupnya terbatas, apakah membuat kamu bahagia? Aku bilang malah enggak. Saya melihat di sini banyak sekali kayak pikiran ya. Kita bicara mengenai kartu King of Cups, ini bicara mengenai bagaimana kamu berpikir bagaimana bisa mensupport diri kamu, bagaimana kamu bisa menjadi percontohan. Kamu tuh berpikir lebih keras ya sekarang ini, karena aku melihatnya apa sih yang aku bisa berikan kepada orang-orang yang aku sayang, apa yang bisa aku buktikan kepada mereka. Jadi kartu King of Cups di sini lebih menunjukkan adanya kegalauan. Apa sih yang bisa aku kasih? Aku nggak mungkin gini-gini terus. Aku pun diam tuh terombang-ambing. Mungkin kamu tipe adalah orang yang aktif ya. Jadi kalau misal sekalinya kamu kayak less job atau tidak bekerja, rasa-rasanya di sini kok kayak galau sekali gitu loh. Ya, galau banget. Nah, teman-teman, saya melihatnya di sini buat kamu mungkin yang selama ini memang tidak mendapatkan pekerjaan yang pas. Saya melihatnya kalau kamu sudah apply pekerjaan ataupun kamu nggak apply, akan ada sebuah penawaran kepada kamu. Yang saya lihat di sini itu semesta kayak melihat sisi positif dari kamu, karena kamu tuh bersabar, karena mereka membaca kamu tuh memikirkan untuk orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu ada yang generasi sandwich, mungkin kamu ada yang generasi X, kamu ada generasi yang sebagai tulang punggung mungkin ya. Nah, di sini saya melihatnya ada dalam waktu maksimal 3 bulan ke depan akan ada sebuah perubahan, dimana perubahan tersebut ini lebih kayak menunjukkan bahwa mereka melihat kamu tuh mampu, mereka melihat kamu tuh capable ya. Mereka melihat kamu di sini sebagai orang yang memang the chosen one atau terpilih. Sehingga apa? Kita bicara mengenai the sun ya. Keraguan-raguan kamu mengenai pekerjaan akhirnya akan
mendapatkan jawaban dari semesta. Karena di sini ya, kamu akan happy dengan pekerjaan ini. Saya melihat mungkin pekerjaan ini mungkin akan jauh dari rumah. Mungkin kamu akan merantau, mungkin juga bukan merantau, ya mungkin juga ada yang posisi pekerjaannya agak jauh dari rumah. Mungkin kamu tinggal di mana namanya, di Depok, kerjanya di Jakarta, atau mungkin kamu di Surabaya kerjanya, atau kamu tinggal di Sidoarjo misalnya ya, di Jawa Timur, kerjanya di Surabaya. Jadi saya melihat ada satu opportunity, di mana opportunity ini termasuk opportunity yang membahagiakan, dalam arti secara salary, gaji, ya, interview atau apapun kamu lolos. Dan di sini memang kamu tuh kayak ngerasa memang ini loh pilihanku, emang ini mauku. Itu yang aku lihat, teman-teman. Karena saya juga ngelihatnya di sini kamu tuh termasuk orang yang sangat berempati dengan keadaan sekitar. Jadi kenapa semesta itu juga bisa memberikan jawaban, dan aku melihat kayak ada penawaran di sini, ya, ada penawaran. Nah, untuk kamu yang sudah mau cari pekerjaan, kamu tenang aja, teman-teman, karena kalau saya lihat di sini semuanya akan baik-baik saja. Kamu nggak usah khawatir mengenai pekerjaan. Sekarang kita bicara dulu mengenai buat kamu yang bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, ya. Ini kan buat orang yang mencari pekerjaan. Ya, misalnya orangnya di rumah aja tapi mencari pekerjaan di luar. Bagaimana kalau kamu sudah punya bisnis? Ya, kita lihat di sini. Aku akan tutup dulu. Kita akan buka satu-satu apa yang terjadi dalam 3 bulan ke depan. Bisnis itu bisa aja barang atau jasa ya, teman-teman. Wow. Kita lihat ada kartu Six of Cups. Kita punya kartu King of Wands. Ada kartu Ten of Swords, dan ada kartu Knight of Pentacles. Wow, teman-teman. Saya melihat jika kamu memang berbisnis, ya, jika kamu memang berbisnis, sepertinya jika ini memang warisan atau bisnis warisan dari keluarga, saya melihatnya kamu akan kembali ke metode lama. Di mana metode lama itu mungkin membuat kamu lebih nyaman. Kalau selama ini kamu bicara mengenai sebuah perubahan, ternyata perubahan itu tuh tidak membuat kamu makin baik, malah membuat kamu tuh makin nggak baik gitu ya. Saya ngelihatnya ada kartu Six of Cups di sini. Ini berarti ada ide baru, atau bisa saja ya teman-teman, dalam bisnis kamu menemukan seseorang yang kira-kira benar-benar mau membantu kamu. Kamu akan menemukan seseorang yang bisa kayak memberikan suggest atau memberikan masukan terhadap bisnis yang kamu jalani sekarang. Dan yang aku lihat ya, atas kebaikan hati seseorang ini, saya nggak tahu ini siapa, nanti kita akan lihat lebih jauh. Bisa aja klien kamu, bisa aja orang yang memang pernah bertransaksi dengan bisnis kamu, ya kan? Saya melihatnya ada kartu Nine of Wands di sini. Akan berakhirnya namanya sebuah stagnansi. Saya ngelihatnya ya. Karena aku melihat ada kartu King of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu tidak lagi namanya salah, dalam arti gini, dia akan membimbing kamu, memberikan jalan yang terbaik. Sehingga apa? Aku lebih melihat bahwa kamu itu tidak akan menyerah akan sesuatu. Intinya, kalau misal kamu mengalami stagnansi dari bisnis atau pekerjaan, kamu akan mendapatkan bantuan dari seseorang yang memang tulus. Ya. Dan yang aku lihat apa? Akan ada keuntungan. Akan mulai ada progres, sebuah keuntungan untuk bisnis kamu. Yang tadinya lesu, tiba-tiba jadi apa? Ada sebuah keuntungan baru. Ya, akan ada kesempatan baru untuk mengembangkan bisnis kamu. Atau aku juga bisa lihat di sini kamu akan mengalami namanya kestabilan secara
finansial, ya, dalam arti keuntungan itu tidak lagi lepas dari tangan kamu. Itu yang aku lihat dalam pekerjaan. Oke. Sekarang kembali lagi ke masalah finansial. Ya, kita bicara mengenai finansial luas lah. Bagaimana finansial kamu? Kita lihat jangka waktu 3 bulan lagi. Ya, all zodiak semuanya kita lihat di sini apa yang terjadi dalam 3 bulan lagi. Wow, teman-teman. Ih, keren banget ya. Kamu tahu kesimpulannya, kamu tidak akan lagi stagnansi. Ya, kamu tidak akan lagi stagnansi karena memang dalam keuangan nanti tiba-tiba kayak ada keajaiban. Akan ada yang interest sama kamu akan mendapatkan bantuan keuangan dengan cara apa? Ada dealing tertentu. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan mendapatkan kekuatanmu lagi dari finansial. Saya melihatnya mungkin kamu akan ditawari project, ya mungkin juga kerjasama. Ya, bisa aja kerjasama dari seseorang, dan ini akan membuat kamu starting hidup baru. Saya ngeliat ada kartu Five of Swords di sini. Oke, Five of Swords ini lebih cenderung kepada kamu memenangkan apa ya? Kamu memenangkan. Kalau misalnya gini nih, sorry aku agak ke distract ya. Ada suara anakku soalnya. Kamu akan memenangkan ketika kamu di sini pernah di underestimating sama orang. Jadi aku melihat ada sesuatu yang baru, entah ini penawaran, entah ini bentuknya kerjasama, teman-teman. Tapi di sini kamu bisa bangkit lagi. Aku lihat bagus sih dalam waktu 3 bulan. Mungkin Tuhan itu tidak akan memberikan rezeki yang langsung nomplok, yang langsung, hei ini buat kamu rezekinya, ya, tanpa usaha. Semua itu butuh usaha. Dan yang aku lihat di sini ada kartu King of Swords. Ketika keuangan kamu membaik, ya teman-teman, coba mulai berpikir untuk memutar uang itu, ya, dengan aksi. Jangan cuma ide-ide aja, tapi harus dengan aksi. So, pembacaan mengenai keuangan, karir sudah selesai di sini, dan aku akan masuk ke tema cinta. Oke, kita masuk ke tema cinta. Aku biarkan dulu ini, ya teman-teman, aku biarkan dulu ini. Kita akan ambil tema yang baru. Kita akan ambil tema yang baru, yakni tema cinta. Kita pakai kartu yang sama aja, nggak apa-apa. Kita akan lihat untuk tema cinta. Buat kamu di sini yang digantung, yang nggak ada kejelasan, kita akan lihat apa yang terjadi dalam waktu 3 bulan lagi. Tuh ya, kamu digantung di sini, tapi saya melihatnya ada sebuah kemelekatan, di mana kemelekatan tersebut itu memang menyisakan rasa cinta, teman-teman. Saya malah melihat di sini untuk orang yang menggantung kamu. Ya, untuk orang yang menggantung kamu, energinya di sini akan habis. Dalam arti gini, dia tidak lagi membuat kamu menunggu. Ya, di sini aku melihat kamu tuh ada energi kemelekatan dengan seseorang. Saya nggak tahu gimana. Ya, ada energi kemelekatan. Mungkin kemelekatan itu kamu menganggap dia ini adalah pasangan kamu, tapi mungkin belum diadreskan, belum dialamatkan ke kamu. Cuman ada sesuatu keajaiban di sini, ya, akan ada berakhir namanya kemelekatan yang nggak jelas, status yang nggak jelas. Aku melihatnya di sini dia baru menyadari bahwa kamu adalah orang yang dia inginkan. Saya melihatnya untuk kalian yang masih bertanya-tanya, ya, yang sudah bersama dengan seseorang yang menggantung, yang nggak jelas. Pada akhirnya dia akan address bahwa dia menyukaimu. Jadi selamat, kamu tidak akan berjalan dalam satu hubungan yang tidak ada kejelasan. Kemudian aku lihat lagi untuk kalian yang sudah menikah. Untuk kalian yang sudah menikah. Untuk kalian yang sudah menikah. Kita lihat ya. Aku melihat alhamdulillah
dalam pernikahan, ya, kalau buat orang sudah menikah, dalam pernikahan saya melihatnya ada satu apa namanya, ada satu momen di mana kalian itu ingin menghabiskan waktu bersama. Saya ngelihatnya ya, nyaman, hubungan yang sangat nyaman, hubungan yang sangat sangat erat. Jadi kalau misalnya kalian ada pertengkaran dengan istri atau suami, saya ngelihatnya ada satu waktu maksimal 3 bulan ke depan, kalian akan membawa hubungan kalian itu berubah menjadi apa ya, kamu akan melihat dia itu sebagai seseorang yang memang kau butuhkan, dan dia juga sama melihatnya seperti itu. Di sini ada kartu Nine of Pentacles. Ya, insya Allah hubungan kalian ini akan tetap terjaga, dan aku lihat di sini kalian tuh makin akan mempererat hubungan kalian. Tapi teman-teman, aku juga mau bilang ya, mungkin buat hubungan kalian yang merenggang ya, dan kalau misalnya dalam waktu 3 bulan, ini cuman ancar-ancar aja. Kalau dalam 3 bulan waktu dari sekarang pembacaanku tidak akurat mengenai pernikahan kalian, kalian harus bisa cek apakah pasangan kalian berselingkuh lagi, karena ini punya 2 arti ya, ada 2 arti. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan hubungan kalian tidak kunjung membaik walaupun kalian sudah berusaha, kalau ada yang berusaha dan sukses itu bagus, maka hubungannya makin erat. Tapi kalau seandainya hubungannya memang kalian kayak masing-masing bertahan aja sendiri dan tidak jelas, hati-hati, memang ada kedatangan seseorang yang tidak diduga-duga, yaitu orang ketiga. Hati-hati ya dalam pernikahan. Buat kamu yang jomblo, buat kamu yang jomblo, buat kamu yang jomblo ya, kalau kamu di sini dihadapkan pada banyak pilihan, kamu harus memilih seseorang yang benar-benar baik. Kalau misalnya enggak ya, kamu akan beresiko untuk ditinggalkan. I'm sorry to say, tapi takutnya kamu nanti akan, kalau kamu memilih seseorang yang memang enggak baik buat kamu ya, bukan yang terbaik, maka kamu akan ditinggalkan. Jadi begitu dekat dengan seseorang sebentar, terus nanti hilang lagi. Yang aku bisa bilang adalah pertimbangkan dulu ya kalau mau dekat sama seseorang gitu loh, lihat dulu bobot bibit bebetnya. Mungkin buat kalian yang jomblo memang agak sulit untuk mencari pasangan yang ideal, tapi saran aku ya, coba untuk perbanyak ikhtiar, perbanyak membuka diri, dan memilih seseorang gak asal, gitu aja ya. Oke, pembacaan cinta di sini selesai, dan aku akan ambil untuk nasihat per zodiak ya. Kita mulai dari bulan dari yang pertama Aries. Kita akan masuk ke Aries. Pesan buat seorang Aries, kamu harus hati-hati karena kamu akan terjebak dalam satu perasaan, dimana perasaan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada seseorang ya, atau kamu akan diberikan pilihan, dimana pilihan itu tuh kalau misalnya kamu pilih salah satu akan beresiko. Sebetulnya kamu harus lebih bisa, jika ini dalam masalah pekerjaan ya, kamu lebih bisa profesional, kamu harus lebih tega, intinya begitu ya. Pikirkan apa yang bisa menjadi keuntungan buat kamu, udah itu aja, nggak usah ragu-ragu. Buat kamu Taurus, kita akan lihat ya Taurus. Jangan angkuh pesannya, karena di atas langit masih ada langit. Kalau misalnya kamu mendapatkan pencapaian, jangan cepat puas, jangan terlalu over pamer, intinya begitu. Takutnya nanti kalau nanti ada yang lebih dari kamu ya, kamu sudah terlalu angkuh, terlalu jumawa, jatuhnya akan lebih sakit lagi. Kemudian untuk Gemini, oke, jangan lama-lama jomblo ya, jangan lama-lama jomblo. Sebentar ya,
jangan lama-lama jomblo. Dan kalau misalnya kamu jauh dari keluarga, tetap jaga behave, jaga sikap ya, karena kalau ada apa-apa yang malu keluarga kamu. Oke, Gemini. Dan kita masuk ke Cancer. Jangan selalu bilang nggak bisa. Oke, semua itu tergantung dari keyakinan kamu. Saya ngelihatnya nggak usah putus asa. Kamu harus berupaya keras, ya. Kamu harus berupaya keras dalam 3 bulan ini, Cancer, dan jangan putus asa. Untuk kamu, Leo, kadang-kadang keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya. Tetaplah tekun, jangan mengeluh, terus tetaplah move on, tetaplah berjuang, ya, tetaplah berjalan pelan-pelan namun pasti. Untuk kamu, Virgo, percayakan hal ini sama semesta, karena semesta itu punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah kamu. Apa yang benar akan terlihat benar, apa yang salah akan terlihat juga. Jadi jangan banyak bohong, Virgo. Libra, kita lihat di sini. Ada duka, ada suka. Ya, tetaplah humble. Jangan terlalu tinggi jika dipuji. Jadi 11-12 sama Taurus ya, jangan jumawa. Oke, Scorpio. Scorpio, semesta akan memberikan anugerah sama kamu. Ya, jangan mengharapkan anugerah yang terlalu berlebihan, karena semesta akan memberikan sebuah keadilan. Setiap insan, ya, buat kamu Scorpio, kamu tuh punya kelemahan, punya kelebihan, ya. Nggak perlu kamu banding-bandingkan, karena itu akan membuat kamu nggak maju. Percaya sama kemampuanmu. Oke, untuk Sagittarius, jangan serakah, karena kalau misalnya serakah itu akan menyusahkan kamu. Coba usahakan sesuatu dari hal yang kecil dulu, ya. Jangan lihat nominalnya, tapi lihat effortnya. Oke, Capricorn, kita lihat di sini. Hati-hati dalam membuat keputusan intinya, ya. Capricorn, hati-hati dalam membuat keputusan, takutnya kamu salah langkah, kamu makin terjun ke jurang. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Mulailah dengan doa dan harapan. Jangan putus asa untuk berdoa. Yakinkan sama Tuhan bahwa Tuhan itu memang menjaga kamu. Harus banyak berdoa dan tidak boleh putus asa. Pisces, karena dengan berdoa, untuk Aquarius, karena dengan berdoa kamu akan menemukan keselamatan. Dan di sini nggak usah banyak planning ya, Pisces, nggak usah banyak planning, jalani aja yang ada, ya. Karena semakin banyak kamu buat rencana, maka akan semakin amburadul. Ya, pembacaan ini berlaku untuk 3 bulan ke depan ketika kamu menonton video ini. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.